Baik, selamat pagi rekan-rekan peserta didik baru SMA Negeri 1 Sleman. Pada pagi hari ini berjumpa dengan saya, Bribka Hana Hermawan dari Unit Dikyasa Satlantas Polres Sleman. Ada apa kok pagi-pagi ini berjumpa dengan kami? Ya pastinya kami dari Unit Dikyasa Satlantas Polres Sleman akan memberikan sedikit materi kepada teman-teman ya, khususnya peserta didik baru SMA Negeri 1 Sleman ya, untuk tertib dalam berlalu lintas di jalan ya. Kita harus tahu sebelum kita berkendara hal-hal apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin berkendara di jalan raya. Hari ini akan Pak Hana bahas etika berlalu lintas di jalan raya ya. Monggo disimak ya. Kalau sekiranya harus dicatat, bisa dicatat ya, untuk menambah pengetahuan rekan-rekan ketika nantinya rekan-rekan sudah bisa berkendara di jalan raya. Baik, kita mulai ya. Etika berlalu lintas di jalan raya. Etika berlalu lintas ya. Etika itu apa sih? Etika itu adalah sopan santun kita ya, sopan santun kita ya sebagai masyarakat ya. Terus berlalu lintas itu gerak pindah barang, orang ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti etika berlalu lintas adalah sopan santun kita ketika kita berkendara di jalan ya. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa berkendara dengan aman, dengan nyaman, tentunya memperhatikan keselamatan kita bersama, baik keselamatan para pengemudi itu sendiri maupun keselamatan orang lain ketika berada di jalan raya ya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berkendara tentunya ada banyak sekali ya, termasuk dalam kewajiban pengemudi ketika berkendara di jalan raya ya. Kewajiban pengemudi apa saja? Yang pertama adalah kewajiban pengemudi saat berkendara, diantaranya wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Wajar itu seperti apa sih? Wajar itu berarti kita berkendara dengan baik, dengan wajar, tidak neko-neko ya. Seperti teman-teman ketahui, banyak sekali para pengemudi di jalan yang mengemudikan kendaraannya itu tidak wajar. Tidak wajarnya seperti apa? Dia ugal-ugalan, dia sengaja membuat konten di TikTok dengan mengemudi ugal-ugalan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, itu tidak wajar ya. Mengemudi yang baik ya harus wajar, mengemudi dengan benar, dengan penuh konsentrasi ya, memperhatikan sekelilingnya, keadaan di jalan raya itu sendiri. Tidak boleh asal-asalan. Jalan raya itu milik bersama, bukan milik pribadi, bukan milik perorangan. Maka dari itu monggo berbagi bersama orang lain dengan mengemudi kendaraannya dengan wajar, penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi itu artinya ketika kita mengemudi ya fokus dengan mengemudi saja. Tidak boleh mengemudi dengan merokok misalnya, dengan minum ataupun makan ya. Walaupun itu cemilan, tapi itu sudah tidak konsentrasi artinya. Ketika kita berkendara, kita mengemudi ya, nyawa kita dipertaruhkan di jalan raya. Jadi monggo mengemudilah dengan wajar dan penuh konsentrasi. Kalau fokusnya mengemudi, ya mengemudi. Makannya nanti, merokoknya nanti. Ya, jadi fokus untuk mengemudi terlebih dahulu. Selanjutnya, ya, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Ya, seperti kita ketahui, pejalan kaki dan pesepeda itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya apa? Kita sebagai pengendara baik roda 2 maupun roda 4, ketika kita berkendara ya, itu wajib ya memperhatikan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda ya. Jangan kita semena-mena terhadap pejalan kaki dan pesepeda. Tentunya pejalan kaki dan pesepeda pun harus mengikuti aturan yang berlaku. Tidak serta-merta karena dilindungi oleh undang-undang terus pejalan kaki dan pesepeda itu mengabaikan aturan yang berlaku. Contohnya, pejalan kaki wajib
menggunakan jalur khusus pejalan kaki yang dinamakan trotoar, ya. Gunakan trotoar sebagaimana fungsinya, ya. Trotoar sudah disediakan sebagai jalur khusus pejalan kaki, nggih monggo digunakan. Jangan berjalan di badan jalan yang notabene itu bukan trotoar. Terus ketika menyeberang ya wajib menggunakan zebra cross. Ada zebra cross digunakan dengan baik. Sebelum menyeberang juga harus dilihat situasi sekitar. Ya, situasi arus lalu lintasnya seperti apa. Jangan asal menyeberang walaupun sudah ada zebra cross, tetap harus memperhatikan sekitar. Karena kita hidup di negara Indonesia ini arus lalu lintasnya sangat padat. Belum seperti negara-negara maju lainnya yang arus lalu lintasnya sudah cenderung lebih bisa teratasi, sudah lebih bisa teratur. Di Indonesia ini etika berlalu lintas masyarakat pengguna jalannya masih kurang begitu sadar akan kewajiban berkendara di jalan. Maka dari itu monggo ya, tetap diperhatikan ketika pejalan kaki mau menyeberang, tetap diperhatikan sekitarnya, jangan asal. Terus untuk pesepeda, teman-teman tahu saat ini memang masih booming ya bersepeda di jalan, ya. Kalau pagi hari menggunakan sepeda ontel ya dilakukan oleh banyak orang ya, walaupun masih dalam masa pandemi ini ya, tetap harus mematuhi aturan yang berlaku ya, mematuhi aturan lalu lintas, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu wajib. Tidak ada tawar-menawar mengenai hal itu. Keselamatan berkendara di jalan raya penting. Keselamatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan karena masa pandemi COVID-19 ini juga penting. Monggo dilaksanakan semua. Terus apa kewajibannya para pesepeda ketika di jalan raya? Ketika bersepeda silakan jangan berjajar lebih dari 2. Ya, jangan berjajar lebih dari 2. Ketika teman-teman bersepeda nih, berangkat ke sekolah bersama-sama temennya, jangan berjajar lebih dari 2 ketika teman-teman bersepeda. Ya, lebih dari 2. Ingat, lebih dari 2 itu dilarang. Silakan maksimal 2. Terus gunakan lajur sebelah kiri. Jangan terus di tengah-tengah. Ini pesepeda menang, dilindungi undang-undang, terus teman-teman di tengah jalan. Tidak seperti itu. Tetap wajib mematuhi aturan yang berlaku. Ya, wajib mematuhi aturan yang berlaku. Jalan milik bersama, sekali lagi jalan milik bersama, kita berbagi dengan sesama pengendara yang lain. Ya, itu aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Ya. Terus ketika teman-teman akan berkendara, ingat juga penekanan Pak Hana. Ya. Teman-teman ketika sekarang baru memasuki SMA, pasti belum 17 tahun. Ada yang sudah 17 tahun? Mungkin ada. Ya, mungkin sebagian ada teman-teman yang sudah 17 tahun sekarang. Tapi banyak yang belum 17 tahun. Padahal persyaratan utama untuk memiliki surat izin mengemudi adalah sudah 17 tahun. Sudah memiliki KTP. Ya, sudah memiliki KTP. Kalau teman-teman belum 17 tahun, otomatis belum bisa memiliki KTP. Ya, syarat-syarat sebelum teman-teman berkendara Pak Hana beritahu, ya. Yang pertama adalah teman-teman harus punya SIM, surat izin mengemudi. Syaratnya apa surat izin mengemudi? Harus 17 tahun, harus punya KTP, ditunjukkan dengan KTP. Ya. Setelah teman-teman punya SIM, baru ya teman-teman bisa berkendara. Ya, bisa berkendara. Kalau teman-teman belum punya SIM, jangan coba-coba teman-teman berkendara. Naik boleh, naik motor boleh, cuma berkendara tidak boleh. Naik cuma naik, motornya ora jalan, iku naik. Ya, cuma naik itu boleh. Motornya bapaknya diparkir, teman-teman naik. Itu naik, Pak. Betul. Tapi ketika teman-teman berkendara, ya, Pak Hana minta tolong. Ingat,
harus memiliki SIM. Ya, SIM-nya dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Ketika teman-teman mau mendapatkan SIM, ya, sudah 17 tahun, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan ke psikologi, ya, terus datang ke satpas terdekat, lulus ujian praktek maupun tertulis teori. Setelah itu baru kalau dinyatakan lulus akan dicetak SIM tersebut. Kalau tidak lulus bisa dicoba keesokan harinya lagi. Tapi apa? Ya harus 17 tahun sekali lagi. Kalau belum 17 tahun, ya itu belum boleh berkendara. Terus hukumannya apa, Pak? Kalau belum 17 tahun naik berkendara dengan motor, dengan mobil, pasti ada sanksinya. Pasti ada hukumannya. Ketika teman-teman tidak memiliki SIM, ya, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ya, pastinya akan ada sanksi. Kalau ketahuan oleh petugas kami di lapangan, pastinya akan dikenai sanksi, ya, berupa denda tilang ataupun kurungan maksimal 4 bulan atau denda sebesar maksimal 1 juta rupiah. Itu apabila tidak memiliki SIM. Jadi monggo, ya, dipikir dulu sebelum teman-teman mau mencoba berkendara, dipikir dulu manfaatnya apa sih. Banyak manfaat atau banyak buruknya. Kasihan orang tua teman-teman. Kasihan orang tua teman-teman kalau teman-teman melaksanakan hal yang seperti itu. Itu ya, syarat utama teman-teman berkendara adalah memiliki SIM. Terus jangan lupa apabila memang teman-teman sudah memiliki SIM, berkendaralah dengan baik. Jangan lupa untuk selalu menggunakan helm ketika teman-teman berkendara menggunakan sepeda motor. Jangan lupa, helm itu wajib teman-teman. Wajib. Jangan terus helmnya ditinggalkan. Atau mungkin dibawa tapi cuma ditaruh di jok. Sing arep di helm iki joke apa kepalane. Manfaat helm melindungi kepala kita dari benturan. Itu manfaat helm, bukan melindungi jok teman-teman dari benturan. Tidak. Joke teman-teman mau jatuh sebagaimana apapun tidak akan apa-apa, paling lecet, paling sobek. Tapi ketika kepala teman-teman yang terjatuh tanpa menggunakan helm, bisa dibayangkan resiko apa yang akan didapat. Mungkin cuma sobek sedikit, mungkin cuma keluar darahnya sedikit, atau mungkin terjadi luka dalam, gagar otak dan lain sebagainya. Ya, dipikir kembali. Itu wajib menggunakan helm sesuai standar nasional Indonesia. Standar nasional Indonesia itu yang seperti apa sih, Pak? Teman-teman pasti tahu. Dalam helm pasti ada tulisan SNI. Itu artinya Standar Nasional Indonesia. Artinya apa? Standar Nasional Indonesia, standar yang dipakai di negara Indonesia. Standar minimal. Ingat ya, minimal yang dipakai di negara ini. Kalau teman-teman mau menggunakan standar lebih tinggi dari SNI boleh. Misal, Pak, saya nggak punya SNI. Punyanya helm saya standarnya DOT. Boleh tidak dipakai? Kok nggak ada tulisan SNI-nya, Pak? Cuma tulisan DOT. Boleh tidak? Boleh. Karena DOT itu standar internasional. Standar dari Amerika. Boleh dipakai, silakan. Pastinya mutunya akan lebih baik daripada yang SNI. Silakan boleh. Ya, dipakai sesuai standar nasional Indonesia. Apabila helmnya tidak ada standarnya sama sekali, mendingan tidak. Terus cirinya apa, Pak? Ketika teman-teman beli helm di toko helm, bukan Pak Hana promosi, bukan Pak Hana promosi. Ketika teman-teman datang ke toko helm mau beli helm, silakan teman-teman dilihat dulu helmnya. Yang pastinya helm tersebut menutup tempurung kepala kita sampai belakang. Ya, menutup tempurung kepala, intinya itu. Terus terdapat kaca depan untuk menutup muka kita. Melindungi muka kita dari debu, dari kerikil, dari serangga yang ada di jalan raya.
Harus menutup tempurung kepala kita, terus ada logo SNI ataupun DOT ataupun standar yang lain. Silahkan. Jangan beli helm yang cuma separuh, tidak menutup tempurung kepala. Sama aja, itu tidak ada gunanya. Ketika terjatuh, kepala teman-teman beresiko untuk cedera. Ya. Ingat itu. Terus ketika diketok, coba tangan teman-teman untuk mengetok helm tersebut. Tok, tok, tok. Kalau bunyinya semakin keras, tak. Ya, itu artinya helm tersebut bagus. Tapi ketika bunyinya gimana ya? Seperti mengambang, tipis, itu tidak usah dipilih. Ya, tidak usah dipilih. Monggo, silahkan ya. Silahkan dipilih terlebih dahulu ya sebelum teman-teman membeli. Diperhatikan kekuatan helm tersebut ya. Selanjutnya, setelah helm tersebut sesuai standar nasional Indonesia ya, jangan lupa tadi kewajiban mengemudi. Yang pertama itu memiliki SIM, terus menggunakan helm, terus berkendara dengan wajar tadi di jalan ya. Tidak perlu teman-teman itu galugalan. Biasanya anak muda ya, ketika berkendara emosinya masih labil. Diselip orang melu nyelip, dikepot orang melu ngepot. Jangan seperti itu ya. Berkendara dengan wajar, santai saja, tidak perlu teman-teman terburu-buru. Maka dari itu manajemen waktu itu perlu ya. Manajemen waktu itu perlu. Sebelum teman-teman berkendara, dipastikan ya, saya mau ke tempat A. Gimana ini ya? Apakah cukup waktunya ketika saya akan berkendara sampai sana? Jadi teman-teman tidak akan terburu-buru, tidak akan termakan oleh waktu. Teman-teman yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur teman-teman. Monggo ya, diperhatikan manajemen waktu tersebut. Itu sangat berpengaruh ketika teman-teman berkendara di jalan. Terus sebelum teman-teman berkendara, pastikan kondisi tubuh teman-teman juga sehat. Sehat jasmani maupun rohani tentunya ya. Jangan dipaksakan ketika kondisi tubuh teman-teman itu sedang tidak sehat ya. Sakit, pusing, tidak usah berkendara dulu. Mending ya suruh orang tua mengantar teman-teman. Jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Sekali lagi, jangan dipaksakan ketika teman-teman kondisi badannya tidak fit ya. Teman-teman harus memperhatikan itu ya. Setelah itu di jalan seperti tadi, tetap berhati-hati. Utamakan keselamatan teman-teman, bukan sekedar kecepatan ya, bukan sekedar kecepatan. Ketika teman-teman berkendara, keselamatan teman-teman dipertaruhkan. Monggo, ini masih muda-muda semua ya, masih emosinya masih meledak-ledak, pasti masih pengen menunjukkan jati dirinya. Sekarang sudah mulai SMA ya, peralihan dari SMP ke SMA pastinya akan berbeda ya. Yang tadinya temennya cuma sekitar desa situ ya, sekitar kelurahan itu, sekarang sudah mulai beda kecamatan, beda kabupaten, mengumpul jadi satu ya. Itu pasti berbeda-beda. Gaya hidup juga berbeda. Sekali lagi ya, jangan teman-teman terpancing hal-hal yang buruk. Misal pengen berkendara, kalau belum cukup umur ya jangan. Biarlah orang tua teman-teman yang bertanggung jawab mengantar jemput teman-teman ke sekolah. Kalau memang belum memiliki SIM. Kalau sudah memiliki SIM, kami tidak mempermasalahkan. Ketika bertemu bapak polisi, ibu polisi di jalan ketika ada pemeriksaan, teman-teman tidak akan khawatir karena sudah punya SIM. Sudah memiliki SIM, tidak akan khawatir. Pak Hana yakin ketika teman-teman sekarang berkendara, ketemu dengan Pak Polisi di jalan, mesti mak tatap. Aduh, TikTok, arep ngapo iki? Pasti berhenti. Terus gimana? Bingung. Ya. Pasti teman-teman berpikir, karena apa? Teman-teman masih merasa
saya belum punya SIM, saya belum boleh berkendara. Ya, itu berbahaya ketika teman-teman ngeblank di jalan, ya, lost, pikirannya kemana-mana, berbahaya bagi teman-teman maupun orang lain. Sekali lagi, penekanan Pak Hana tidak akan panjang lebar. Penekanan Pak Hana, ya, teman-teman wajib memiliki SIM sebelum teman-teman mencoba untuk berkendara. Itu yang terpenting itu. Pak Hana pengen menyadarkan masyarakat ini, ya, sebelum berkendara wajib memiliki SIM terlebih dahulu. Ya. Itu masih kesadaran orang-orang itu masih susah. Monggo, ya. Kalau teman-teman misal mau minta antar orang tuanya, tapi orang tuanya, bapak ibu ki sibuk kele, aku kan numpak dhewe wae, numpak motor dhewe, kayak kuncinya yang dhuwur meja. Jangan mau. Kalau teman-teman memang belum punya SIM, jangan mau. Bukannya Pak Hana mengajari jelek teman-teman untuk melawan orang tua, tapi ini juga untuk kebaikan orang tua teman-teman juga. Ya. Untuk kebaikan orang tua, kebaikan teman-teman sendiri maupun kebaikan orang lain. Silakan, ya, dijelaskan orang tuanya. Pak, Bu, saya belum punya SIM. Sesuai dengan aturan saya belum boleh berkendara sendiri. Mohon kiranya dapat diantar sampai sekolah. Ya. Pak Hana yakin orang tua pasti akan mengerti kalau teman-teman menjelaskannya dengan baik, ya, dengan sabar, tidak perlu ngotot-ngototan, ya, tidak perlu ngotot-ngototan. Silakan dengan baik, ya, itu ya. Jadi teman-teman, ya, ketika berkendara ingat, wajib yang pertama memiliki SIM terlebih dahulu, baru yang lain, ya. Jangan teman-teman mengabaikan keselamatan teman-teman, keselamatan orang lain, ya, dengan berkendara sebelum waktunya, sebelum 17 tahun, sebelum memiliki SIM. Ya. Pak Hana penekanan hari ini cuma sekedar SIM, ya, SIM dan SIM serta kewajiban berkendara, ya. Tidak perlu melebar ke lain, karena biasanya namanya siswa baru itu pengen menunjukkan identitasnya. Misal punya motor bagus di rumah dibawa ke sekolah, ben ketok kancane, wah kayak wong orang kaya, motornya bagus. Ya, tapi memang belum waktunya. Monggo, ditahan dulu, direm dulu. Kalau sudah nanti 17 tahun, silakan teman-teman diurus, ya. Datang ke Polres, ya, prosesnya seperti apa, syarat-syaratnya dilengkapi supaya teman-teman bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Ye, sekian dari Pak Hana, pesan Pak Hana, tetap, ya, ketika teman-teman sudah diizinkan berkendara di jalan raya, sudah waktunya berkendara, sudah memiliki SIM, silakan etika berkendara di jalan diperhatikan, ya. Jangan asal-asalan. Semua orang bisa naik motor, bisa, cuma etikanya kadang terabaikan, ya. Dipatuhi aturan lalu lintas yang berlaku, ya. Dalam masa pandemi ini protokol kesehatan juga wajib dipatuhi, ya. Tetap gunakan masker, tetap jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan, serta hindari kerumunan. Ingat, ya, masa pandemi COVID-19 ini belum sepenuhnya berakhir, ya. Perlu kepedulian kita bersama agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali hidup normal seperti sedia kala. Keselamatan di jalan itu perlu, ya. Protokol kesehatan juga wajib dipatuhi. Sekian dari Pak Hana, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum teman-teman nanti mendapatkan waktu untuk bisa berkendara, ya, sebelum teman-teman 17 tahun mendapatkan SIM, sudah dapat pembekalan sedikit dari Pak Hana, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.